Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita mempelajari buku IPS-nya, terlebih kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, silakan dibuka buku IPS-nya. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ya, perhatikan. Silakan dibuka LKS-nya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai setiap bangsa. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang sangat lama, yaitu lebih dari 3,5 abad. Bangsa Indonesia lalu berjuang dengan sekuat tenaga untuk memperoleh kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia tersebut pada akhirnya terwujud setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Negara Indonesia memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Atas nama bangsa Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Makanya di sana dibikin sebuah patung supaya orang Indonesia mengingat. Bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang. Ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Selain itu, Indonesia juga memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dengan negara-negara lain yang sudah merdeka. Dalam hubungan internasional, maka lain proklamasi antara lain sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional dan menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Adalah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Setelah meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dalam cara meningkatkan taraf hidup bangsa sejahtera, adil dan makmur, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Itu cita-cita bangsa Indonesia. Nah, kita berjuang melawan bangsa penjajah selama 3,5 abad. Harta kekayaan kita, hasil bumi dibawa ke negeri Belanda. Kita dijajah pendidikan, ya, dijajah ekonomi. Makanya kita penderitaan. Orang tua, nenek moyang kita tidak boleh sekolah, ibu-ibu. Yang boleh sekolah hanya orang-orang ningrat atau raja, anak-anak raja. Ibu Kartini saja anak Bupati Jepara hanya sampai kelas 6. Itu orang ningrat. Kalau orang sudra atau orang rakyat jelata hanya
tidak boleh sekolah. Nah, makanya kita bagaimana supaya kita goblok tidak bisa merdeka. Nah, di situ makanya kita harus anak bapak semasa kita hidup kita harus belajar supaya tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Kalau kita kurang belajar, kita akan dijajah di dalam pendidikan. Nah, sekarang sudah banyak zaman teknologi. Bagaimana kita harus berkreatif, belajar untuk mengisi kemerdekaan supaya kita bisa berdiri sendiri. Seperti lihat Jepang, dia di bom atom hancur lebur. Negaranya Hiroshima dan Nagasaki di bom hancur. Dia sama bangkit kita. Nah, gimana dia dengan gigih berjuang, makanya negaranya maju. Kalau kita berjuang tapi ada yang merongrong ya dari bermacam-macam. Lihat saja bagaimana negara kita mau maju karena dirongrong oleh rakyatnya sendiri. Lihat kalau Amerika, dia menang, dia kalah, dukung, kita sakit hati. Bagaimana kita merusak pemerintahan? Nah, itu yang tidak baik. Kita harus membangun negara kita dengan sebaik mungkin. Bagaimana negara kita supaya negara kita makmur, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, lihat negara tetangga kita, Singapura majunya, Cina bagaimana maju. Nah, Korea Selatan maju. Mudah-mudahan kamu sekarang harus belajar dengan giat untuk negara kita, mengisi kemerdekaan kita supaya negara kita menjadi negara makmur. Bagaimana kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya, itu saja penjelasan Bapak dulu. Semoga anak Bapak bisa memahami. Ya, ini ada tugas karena kita harus cepatnya. Ya, dengarkan soalnya. Nomor 1. Ya, 1. Dengarkan soalnya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal berapa? Ya. Nomor 2. Tokoh proklamasi bangsa Indonesia adalah tokoh proklamasi bangsa Indonesia. Nomor 3. Proklamasi dibacakan di jalan apa? Ya. Nomor berikutnya. Sesuatu yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab disebut apa? Terakhir. Tuliskan arti proklamasi. Tuliskan arti proklamasi. Sekian tugas dari Bapak. Bapak dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.